Lihat, ada burung laut yang menuju jaring. Pasti mereka mau memakan ikannya. Ikan terbang memang kerap menjadi incaran burung laut sebagai makanan mereka. Untuk menghindari serangan pemangsa, ikan terbang dapat berenang dengan sangat cepat. Lalu terbang melompat ke udara dengan membentangkan siripnya, dibantu sirip ekornya sebagai pendorong. Tapi tidak dikepakkan seperti burung ya. Makanya disebut dengan ikan terbang. Karena ikannya sudah tersangkut jaring, kami berikan saja beberapa ekor ya teman, supaya burungnya juga bisa kenyang. Hehehe. Kita lempar lagi. Coba lempar. Wah, benar kan? Ikannya langsung diambil, lalu dibawa pergi. Asik, hasil tangkapan kali ini cukup banyak teman. Karena hari semakin siang, sepertinya kami harus kembali. Ikan-ikan ini nantinya akan diolah menjadi ikan garam. Baik, ya jangan terus kita pilih. Ikan garam, ikan asin. Ya. Apa itu Azam? Kenapa lari-lari begitu? Tahu, tak kemudian tahu ya. Biasalah kasih sayang bapak dan anak itu. Lanjut, mari lanjut. Teman, ikan garam itu seperti ikan asin ya. Prosesnya juga tidak jauh berbeda. Pertama, bersihkan dulu ikan dari sisik dan isi perutnya. Lalu dibelah memanjang sepanjang arah perut. Tapi tidak sampai terbelah dua ya. Setelah dibersihkan, ikan lalu digarami. Caranya, tinggal taburi saja ke badan ikan. Garam juga bermanfaat untuk menghambat pembusukan pada ikan. Azam, kenapa tadi kau main lari-lari sama bapakmu? Bukan main-main tuh. Tadi saya dikejar untuk sunat. Saya tidak mau. Oh, ternyata Azam mendapat giliran untuk disunat pada acara hitanan masal nanti. Tapi dia takut karena menurutnya disunat itu sakit. Jadi dia malah lari. Setelah selesai kami garami, selanjutnya ikan dijemur selama beberapa hari, tergantung panas matahari, teman. Ada juga nih ikan yang sudah dijemur. Warnanya berubah menjadi lebih kecoklatan dan lebih keras. Asik! Kami diberikan bibi beberapa ekor ikan garam. Langsung kita olah yuk. Teman, kami akan membuat pepes polopa pisang nih. Polopa artinya pelepah. Persiapkan dulu bumbunya ya. Ada cabai, bawang, dan tomat. Semuanya hanya diiris saja. Karena rasa ikan garam ini sudah enak. Kalau sudah diiris bumbunya, masukkan ikan ke dalam polopa. Satu polopa bisa memuat 3 ekor ikan. Dibuat memanjang seperti ini. Lalu taburi deh irisan bumbu tadi. Susun yang rapih ya. Setelah disusun, polopa dibungkus dan diikat agar tidak terkena pasir. Pastikan ikatannya kuat ya. Langsung bakar pepesnya yuk. Cara membuat pepes kali ini dengan menimbun polopanya ke dalam pasir pantai. Tadi Marel sudah menggalinya. Jadi tinggal kami kubur saja seperti harta karun. Sebelum ditimbun, ditutup dulu dengan daun lebar supaya pasir tidak masuk dalam polopa. Saatnya mengubur. Kami senang sekali bermain pasir seperti ini. Kalau sudah tertutup, di atasnya diberi tumpukan kayu yang dibakar sampai menjadi bara api. Panas yang dihasilkan akan menyerap ke dalam pasir dan membuat pepes menjadi lebih cepat matang. Karena pasir pantai bisa menghantarkan panas dengan baik. Setelah apinya padam dan menjadi bara, pepes bisa dibongkar kembali.
Tapi hati-hati ya saat membongkarnya. Asik, pepesnya sudah berhasil kami gali. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Membuka bungkusnya harus hati-hati ya. Bakar. Tapi saya nggak ada pastinya. Cuma apa le? Awal tambah main bakar itu. Oh gigit ah. Tapi enak juga ya. Aduh, Azam. Ih, kenapa? Bahaya. Kenapa? Bahaya ini bahaya. Bahaya kenapa? Ih, kau tidak bisa makan ikan asin. Kenapa? Kenapa? Karena kau mau sunat, jadi tidak bisa makan ikan asin, nanti bengkak itu. Bagaimana ini bola? Bagaimana bola? Aduh, saya takut. Aduh, jangan percaya sama mereka. Aduh, tipu-tipu aduh mereka. Azam masih ketakutan karena mau disunat. Sebagai kawan yang baik, menjadi tugas kami untuk membujuknya supaya mau disunat. Hari ini, aku dan kawan-kawanku akan membantu paman memanen rumput laut. Di sini rumput laut banyak dibudidayakan oleh warga setempat sebagai salah satu sumber penghasilan mereka. Akhirnya kami sampai di lokasi panen rumput laut. Ayo pulang, bantu agar pulang, kasih di perahu. Sekarang angkut rumput lautnya yuk. Supaya lebih cepat, kita kerjakan bersama-sama. Budidaya rumput laut di sini menggunakan metode rawai, teman. Rawai menggunakan tali panjang yang dibentangkan di permukaan laut. Cara seperti ini juga dilakukan agar sinar matahari dapat memberi nutrisi untuk rumput laut agar tumbuh lebih cepat. Panennya sudah selesai. Ayo, kita bawa ke darat. Teman, setelah rumput laut dipanen, begini nih proses selanjutnya. Rumput laut harus dijemur selama beberapa hari tergantung teriknya sinar matahari. Tujuan penjemuran adalah untuk mengurangi kadar garam pada rumput laut. Nah, rumput laut yang sudah kering baru deh bisa diproses ke tahap selanjutnya. Teman di rumah, kami diajak ibu untuk bikin agar-agar rumput laut. Yuk, lihat kami membuatnya. Begini nih cara pembuatannya. Rumput laut yang sudah kering akan berubah warna menjadi keunguan seperti ini. Selanjutnya rumput laut harus diberi air cuka dan direndam selama 3 hari lagi. Setelah itu, tumbuhan laut ini akan berubah warna menjadi putih. Nah, baru deh rumput laut siap untuk dibuat agar-agar. Rumput laut direbus terlebih dahulu, lalu dicampur pewarna alami. Proses ini tidak memakan waktu lama. Saat sudah berganti warna menjadi hijau, rumput laut siap diangkat. Setelah itu, baru deh rebus air kembali. Tambahkan bubuk agar-agar supaya lebih kenyal. Tidak lupa beri gula pasir dan susu sebagai pemanisnya. Lalu tinggal tunggu beberapa saat sambil diaduk. Sambil menunggu matang, Kia dan Bibi sedang membuat masker. Masker ini menggunakan campuran bahan alami, yaitu getah lidah buaya dan madu. Masker rumput laut banyak manfaatnya untuk menghaluskan kulit sampai menghilangkan kotoran di wajah. Rumput lautnya ditumbuk dulu agar teksturnya lebih halus. Semua bahannya dicampur jadi satu dan tambahkan sedikit air hangat. Selesai deh. Bagian mencicipi agar-agar, biar aku duluan ya. Mantap. Enak. Oh, enak. Agar-agar ini rasanya enak dan segar sekali loh teman. Wah, ini sih nggak cukup kalau cuma makan satu potong saja. Enak. Wah, Kia sudah mencoba maskernya. Aku juga mau dong. Gimana? Lembut
Talang mau kami bawa ke dapur umum atau tempat memasak makanan yang akan disajikan saat puncak acara. Sudah sampai teman? Lihat, sudah ramai kan? Ada yang membersihkan ikan, ada juga yang sedang membuat kasuami atau yang di sini disebut sangkola. Sangkola merupakan makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Bentuknya seperti piramida, berbahan dasar singkong. Di Buton sendiri, tanaman singkong tumbuh subur. Jadi, gak sulit untuk menemukannya. Singkong kemudian diparut. Sangkola menjadi salah satu makanan pokok yang fungsinya sama seperti nasi dan dimakan bersama lauk pauk. Parutan singkong kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dijepit menggunakan papan kayu. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Supaya lebih cepat, pada ujung papan kayu kami berikan batu sebagai penekannya. Lalu tunggu sampai air benar-benar kering. Setelah kering, parutan singkong lalu dihancurkan dengan tangan dan dimasukkan ke dalam saringan berbentuk kerucut. Selanjutnya, dikukus menggunakan periuk dari tanah liat yang diyakini masyarakat di sini dapat menambah cita rasa gurih. Selanjutnya, kami mau ikut membuat sayur daun kelor. Sayur ini menjadi favorit di kampungku. Campurannya buah pepaya muda dan bumbu lainnya yang dipotong kecil. Cemplungkan saja semuanya teman. Tinggal tunggu sampai mendidih deh. Ada juga yang menggoreng ikan. Wah, banyak sekali ya makanannya. Hari sunatan masal telah tiba teman. Kami setia menemani Azam sampai dia mau disunat. Anak-anak yang menjadi peserta acara ini berkumpul di rumah adat untuk berganti baju adat Buton. Begitupun dengan Azam. Jangan takut Azam, banyak juga kok anak yang lebih kecil dari kamu. Bagus sekali ya baju adat Buton ini. Akhirnya Azam siap disunat nih teman. Teman, saatnya iring-iringan. Semua anak yang akan disunat berjalan menuju lapangan desa didampingi orang tuanya masing-masing. Acara ini yang paling ditunggu-tunggu di desa kami karena hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sunat kampung lebih murah biayanya dibandingkan dengan harus membuat acara sunatan sendiri. Makanya ramai sekali kan teman? Asyik, giliran Azam yang masuk ke bilik. Semangat Azam! Suaranya terdengar sampai keluar. Selesai sudah sunatnya. Gak sakit kan Zam? Sekarang Azam harus pulang dulu karena besok masih akan ada kegiatan penutupan sunat kampung ini. Pagi hari, anak-anak yang sudah disunat pergi bersama-sama ke laut untuk melakukan pitom paria atau mandi bersama. Lokasinya di Pantai Lakadao. Kami juga mengangkat Azam ke sana, tapi dia takut sakit terkena air laut. Prosesi mandinya ada yang disiram, ada juga yang langsung nyebur ke air. Seru deh. Ayo kita gendong Azam. Nanti sudah selesai pitom parianya. Tuh kan, gak sakit kan Zam? Mandi bersama seperti ini menyimbolkan tolak bala atau agar terhindar dari segala mara bahaya. Sekaligus doa agar tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, dan pastinya sukses. Amin. Setelah mandi bersama selesai, anak-anak yang lain lanjut bermain atau berenang. Kalau kami beristirahat sejenak untuk menikmati hidangan yang sudah dibuat. Ada sangkola,
sayur daun kelor, ada ikannya juga. Lengkap deh. Ayo kita makan kawan. Makan tuh. Makan. Makan bersama seperti ini sangat menyenangkan teman. Selain itu bisa mempererat tali silaturahmi. Teman, aku diberitahu ibuku kalau adikku akan diakikah atau syukuran atas kelahirannya. Ibu minta tolong kepadaku untuk mencari jagung muda di kebun bibi sebagai bahan kudapan yang disajikan saat acara nanti. Tanaman jagung di sini tumbuh subur teman. Jagung muda banyak digunakan karena rasanya manis dan tidak terlalu keras ataupun lembek. Cara mengambil jagung hanya dipetik seperti ini saja teman. Mudah kan? Sepertinya sudah cukup jagungnya. Ayo kita bawa pulang. Terima kasih ya Bibi ya. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Teman, sekarang kami mau membuat kambewe gola. Kambewe merupakan makanan yang dibungkus daun jagung, sedangkan gola artinya gula. Cara membuatnya, jagung dikupas dulu dari kulitnya, tapi jangan sampai kulitnya rusak ya. Rontokkan bijinya, lalu haluskan. Setelah terkumpul, biji jagung dimasukkan ke dalam alat penggiling tradisional ini. Di dalam alat ini terdapat lubang kecil tempat jagung turun. Agar bijinya hancur, aku harus memutar alat penggiling ini dengan sangat kuat. Ternyata alat penggiling ini berat sekali, teman. Sebentar lagi tanganku jadi berotot deh. Biji jagung yang sudah halus lalu dicampur dengan gula merah. Takaran gula merahnya juga harus disesuaikan ya. Jangan sampai terlalu manis. Lalu aduk semuanya hingga merata. Setelah tercampur, adonan jagung dibungkus kembali dengan daunnya berbentuk memanjang lalu dikukus. Kambewe gola juga menjadi menu utama saat musim panen jagung. Makanan ini juga menjadi simbol ungkapan rasa syukur warga atas hasil alam yang melimpah. Teman, sebelum akikah dimulai, ada tradisi arak-arakan keluarga besar menuju ke tempat acara. Kami membawa hantaran ikan, beras, sayuran, dan seekor kambing. Semua bahan makanan ini akan dimasak dan dihidangkan. Penyembelihan kambing dilakukan sebagai simbol berbagi. Sudah banyak warga yang mulai memasak dan mempersiapkan bumbu nih. Kalau urusan bumbu, serahkan pada Kia. Bumbu yang sedang dibuat yaitu bumbu sayur nangka dan gulai kambing. Pasti rasanya enak sekali. Aku membantu memotong daging kambing menjadi ukuran kecil-kecil. Sementara Marel membuat sayur nangka. Lihat teman, porsinya banyak sekali ya. Terakhir, saatnya memasak daging kambing menjadi gulai. Tumis bumbu yang sudah dibuat, lalu masukkan dagingnya. Aduk agar bumbunya meresap dengan sempurna. Setelah mendidih, gulai daging kambing siap untuk dihidangkan. Teman, akikah akan segera dimulai. Sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi, saat akikah, bayi akan didoakan menjadi anak yang murah rezeki, sehat, dan tumbuh menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Yang akikah juga bukan adikku saja loh, tapi ada beberapa bayi lainnya. Lucu-lucu kan mereka? Dalam akikah, rambut bayi juga dipotong sedikit. Setelah akikah selesai, acara ini ditutup dengan makan bersama. Aku dan kawanku juga mau ikut makan.
Wah, enak sekali rasanya teman. Selain itu, kami tidak lupa menyantapkan BW golanya juga. Teman, kali ini aku dan kawan-kawan mau berenang nih. Ayo lompat! Biur! Oh iya, kapal boti ini berada di Desa Tira, Sampolawa, Buton Selatan. Dulunya kapal boti ini merupakan alat transportasi dan penangkap ikan warga setempat. Kapal kayu ini juga digunakan untuk mengangkut hasil alam ke Pulau Jawa dan pulau lainnya. Sampai saat ini, kapal boti masih berfungsi sebagai alat transportasi ke daerah-daerah di sekitar Pulau Buton, teman. Sampai di sini dulu ya petualangan kami. Semoga tradisi di desaku akan selalu lestari. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Takut dosa. Emas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Ayo dah. Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Ciao. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.